saya hormati Bapak Triyono selaku Kepala SDN Kaserman, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kaserman. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada dalam rangka penggunaan aksi nyata dalam jalan turun penggerak atas 10. Tujuan pertemuan hari ini adalah yang pertama diseminasi tentang modul budaya positif. Yang kedua adalah untuk pemenuhan aksi nyata dalam kegiatan tugas tentang guru penggerak. Modul budaya positif ini disampaikan oleh Ibu Bapak Tri Nurjayani dan dalam topik budaya positif ini ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan secara restitusi, yang ketiga keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, yang kelima tema posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelum kita ke materi, saya ada buah pertanyaan, bahwa dijawab ini setuju atau tidak setuju. Ini jawabannya tidak ada yang salah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan anak sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju nih. Untuk yang pertama, disiplin positif tentang dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sebuah kegiatan. Yang kegiatan pertama adalah 2 orang dilakukan dengan 2 orang. Yang pertama sebagai si A dan yang kedua si B. Si A tugasnya sampilah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di kepala tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya atau sekuat mungkin. Dan sedangkan teman Anda di sebelah Anda ini akan mencoba sekuat tenaga berbagai cara supaya si A ini dapat membuka tangannya. Kegiatan ini si B bisa dilakukan dengan cara membujuk, ya bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menjual supaya si A ini dapat membuka tangannya. Nah, ini bisa kita lakukan ya, dengan berbagai cara supaya si A ini bisa membuka kepala tangannya tersebut. Kira-kira mungkin langkah apa yang Anda lakukan supaya si A ini dapat membuka tangannya? Ya, mungkin bisa melakukan dengan cara mengajak atau mungkin merayu. Nah, seperti ketika panjenengan semua waktu kecil, seperti ketika panjenengan mempunyai mainan, dan temannya jangan itu berusaha untuk merebut, nggak bisa mengatakan kata-kata halus seperti pinjam dong, atau mungkin kasih nilai sih, atau pinjam dulu, atau mungkin dengan cara mengancam, kalau kamu tidak memberikan ke saya akan saya gini. Nah, seperti itu. Nah, terkait paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Dalam stimulus respon ini kita dapat mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi di sini orang lain itu diminta supaya pemahamannya sama seperti kita. Sedangkan di dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya mereka. Nah, berarti setiap orang ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Misalkan tentang apa itu istilahnya itu meminjam barang. Nah, kenapa barang itu tidak boleh diminjam? Nah, kita harus mengerti keadaan orang lain. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi sesuatu kegiatan yang kita lakukan, misalnya itu sesuatu yang buruk itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol ini, setiap tindakan yang kita lakukan mempunyai maksud tertentu. Jadi seperti tadi, kenapa kok tidak boleh dipinjamkan mainan kita, tidak boleh dipinjam oleh teman kita? Kenapa? Mungkin alasannya bisa rusak, ya, atau mungkin bilang, atau mungkin nanti kalau dipinjam tidak dikembalikan dalam waktu yang lama, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, maksudnya di sini, kalau di stimulus respon ini, jadi tabel yang pertama 11 ini, kita melakukan sesuatu atas keinginan orang lain. Nah, sedangkan yang teori pilihan ini hanya diri yang dapat mengontrol kegiatan apa yang kita lakukan itu adalah dimulai dari dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung oleh perintah orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Jadi kalau kita gagal dalam, misalnya kita meminta tolong atau meminjam barang temannya, pasti kalau kita merasa kesal, kita pasti akan memaksa. Secara tidak langsung kita akan memaksa, ayo pinjamkan ke saya. Kalau kamu tidak mau meminjamkan ke saya akan melakukan sesuatu kepada kamu. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seperti tadi, ketika kita meminjamkan sebuah barang tadi, nah mungkin dari itu ada alasan tertentu kenapa kalau tidak boleh dipinjam. Yang selanjutnya, berpikir menang atau kalah. Nah, di sini dalam teori stimulus respon pasti ada pihak yang menang atau pihak yang kalah. Nah, seperti tadi, mungkin salah satu ketika ada teman kita yang memaksa kita meminjami sebuah barang. Nah, itu bisa jadi si salah satu itu ada yang menang, ada mungkin si B berhasil meminjam barangnya si A dengan cara memaksa, atau mungkin si A-nya ini menang karena si B tidak dapat meminjam barangnya. Yang ketiga, selanjutnya modal berpikir menang-menang. Nah, jadi di sini sama-sama diuntungkan. Jadi si salah satu pihak itu tidak ada yang merasa tersakiti. Apa ya selanjutnya? Apakah makna disiplin itu? Mungkin dari panjenengan semua, disiplin itu apa sih menurut panjenengan semua itu? Nah, disiplin itu apa? Ya, mungkin bisa melakukan sesuai aturan, atau mungkin yang lain. Sebenarnya makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Nah, disiplin itu sebenarnya kita belajar, belajar dari terhadap
apapun itu, mungkin dari peraturan atau mungkin dari hal-hal yang lainnya. Nah, mana kesadaran disiplin berkorelasi dengan disiplin dari murid. Nah, Sokrates ada Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, mungkin kita dapat belajar dari sesuatu hal supaya kita bisa menghargai sebuah, misalnya sebuah peraturan atau menghargai sebuah ilmu. Tapi di dalam budaya kita, terutama di Indonesia, disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kita memberikan sesuatu kepada orang supaya orang tersebut itu patuh terhadap kita. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai, dan atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi menurut pendapat di Indonesia selama ini, disiplin itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum, dari lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Nah, kenapa kalau kita melakukan sesuatu hal itu pasti ada tujuannya. Misalnya kita belajar, nah, belajar itu tujuannya itu apa? Supaya kita pandai, atau mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik, atau mungkin belajar misalnya seperti kita semuanya itu dulu ketika mengikuti tes. Nah, kenapa kita belajar? Supaya apa? Supaya kita dapat lulus, memenuhi target. Dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi dapat meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak di Indonesia itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan di sini adalah salah satu nilai kebajikan, yaitu tentang nilai-nilai keimanan dan ketuhanan. Yang kedua adalah mandiri. Yang tiga, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku. Teori seperti penjelasan saya tadi, teori motivasi manusia itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kita melakukan sesuatu itu supaya misalnya tidak dimarahi, ya, atau mungkin untuk anak-anak bisa juga supaya tidak dimarahi guru, atau mungkin ketika kita bekerja kita harus bekerja sesuai dengan peraturannya supaya tidak mendapatkan teguran. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Nah, tujuan yang kedua ini adalah supaya kita mendapatkan hadiah. Ya, contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, apalagi seperti saat ini, orang tenaga kelas, anak-anak kita pasti akan berusaha belajar semaksimal mungkin supaya apa?
Misalnya supaya dapat ranking 1. Nah, setelah dari ranking 1 itu mungkin bisa jadi mendapatkan hadiah dari orang tuanya, atau mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari yang diberikan oleh orang tuanya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, tujuan yang ketiga dari motivasi manusia, perilaku manusia ini adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Nah, seperti apa? Misalnya kita belajar. Nah, kalau kita belajar itu kita dapat menghargai diri sendiri, dari kita sendiri. Nah, kalau kita belajar, maka apa yang kita dapat? Ya, diri kita akan menjadi lebih mengerti, lebih pandai dari orang lain. Misalnya seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memberikan diri sendiri. Nah, ini dari motivasi yang ketiga ini. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah supaya kita dapat menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Kalau misalnya kita datang tepat waktu, kita belajar, nah, itu tepat waktu menghargai diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini penghargaan itu artinya sama juga dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang akan melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, dengan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi penghargaan itu sama seperti dengan hukuman. Ada 5 hal. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, penghargaan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin ini ketika kita praktekkan di kelas rendah, itu sama seperti mendapatkan sebuah bintang ya, kelas 1 atau kelas 2 ya, mungkin di kelasnya Bu Putri ini. Nah, anak yang paling rajin akan mendapatkan sebuah reward, yaitu berupa bintang. Nah, ini sebenarnya boleh, baik, tetapi jalan jangka panjangnya nanti anak itu ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kita akan tetapi tidak mendapatkan sebuah reward, maka kedepannya akan cenderung merasa males. Biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini tidak apa-apa, boleh kita memberi sebuah reward, itu boleh. Tetapi dalam sesuatu hal tertentu itu sebaiknya semakin bertambahnya usia itu sebaiknya lebih dikurangi. Ya, mungkin bisa dengan ucapan motivasi seperti oh bagus, atau mungkin pintar sekali, jawaban tepat sekali. Nah, itu juga berupa reward, jadi tidak harus berupa barang. Ini kita lebih sampai lagi. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, saya bilang tadi, ketika kita sering memberikan penghargaan, maka ketika anak tersebut tidak mendapatkan suatu penghargaan, maka anak tersebut akan merasa males atau mungkin motivasinya kurang. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita misalnya seorang anak ini pandai dalam menggambar, terus ternyata penggambarannya tersebut tidak dihargai, maka anak-anak tersebut
akan malas menggambar, kreativitasnya akan dikurangi. Biasanya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan akan mengurangi apa yang harus motivasi dalam diri sendiri. Seperti tadi ketika anak-anak sering datangnya masuk tepat waktu. Ketika ada guru pengganti tidak memberikan reward berupa bintang atau mungkin sesuatu yang lainnya, mungkin keesokan harinya anak itu akan merasa males. Pak itu atau Bu itu tidak memberikan penghargaan ke saya ketika saya datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi motivasi dalam dirinya sendiri itu akan merasa berkurang. Betul-betul bukan kebajikan atau apresiasi itu seperti pengakuan secara khusus. Nah, pengakuan secara khusus itu misalnya kita lomba dalam rangka kegiatan Agustusan, misalnya yang juara itu mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah. Nah, itu kan khusus, itu boleh. Yang selanjutnya pengakuan secara pribadi. Nah, misalnya kita memberikan tugas anak itu betul semua, bagus, jawaban betul semua. Nah, selanjutnya pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, setiap anak di kelas itu berhak mendapatkan reward. Selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Nah, seperti tadi, ketika anak itu tersebut tidak diberi pengakuan atau sebuah reward, itu pasti akan merasa malas tadi. Nah, berbeda lagi kalau kita memberikannya secara konsisten. Misalnya anak itu belum bisa apa-apa, ada peningkatan, kita selalu memberi motivasi supaya anak tersebut mampu atau mungkin berhasil dalam mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah fokus kepada proses. Nah, proses ini dimulai dari anak itu tidak bisa apa-apa, terus ada peningkatan, kita memberi reward berupa pujian mungkin atau memberi hadiah mungkin seperti itu, sampai anak itu berhasil. Di sini saya ada beberapa contoh tindakan seorang guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada seorang anak yang tidak memakai sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 10 dalam pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, mari kita cek jawabannya ya. Nah, yang pertama ya, hukuman ya. Tadi harus semuanya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman ya, karena terlambat ke sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga, hukuman ya.
Yang keempat, menggantikan kertasnya. Ini adalah sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu harus bertanggung jawab misalnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air itu juga termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, itu termasuk sebuah hukuman. Yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak diam, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tersebut. Dan terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkannya teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk masuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kira-kira apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kira-kira Anda setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa? Ya, karena yang pertama, membiarkan temannya mengejek. Selanjutnya, tindakan Pak Seno seharusnya tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Tindakannya berupa kira-kira yang diberikan ke Iva itu hukuman atau berupa hukuman. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak memberikan. Yang kedua, dia tidak bisa menjawab, sehingga ketika Iva disuruh ke depan, dia tidak bisa menjawab, dan membiarkan teman-temannya Iva itu menertawakannya. Berikut adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Misalnya, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, memberikan sebuah hukuman kepada anak tersebut pasti akan merasa sakit hati, atau istilahnya mangkel. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, atau istilahnya itu tanggung jawab. Misalnya menggantikan kertasnya teman. Yang selanjutnya, membuat anak sakit hati, bisa fisik maupun hati, dalam waktu yang sangat lama. Misalkan kita memberikan hukuman kepada si A, pasti anak tersebut pasti akan mengingatnya meskipun sudah bertahun-tahun. Selanjutnya, yang untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ada anak mematahkan pensil temannya, konsekuensinya apa? Bisa juga meraut pensilnya temannya itu, atau mungkin menggantikannya. Tapi menggantikan misalnya itu anak tersebut tidak nyaman pada saat itu juga, dan tidak dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika kita memberikan sebuah hukuman, anak tersebut
tersebut akan memberi sebuah disiplin. Jadi anak tersebut akan merasa terpaksa. Ya, saya kalau konsekuensi itu anak-anak akan menghargai disiplin. Jadi tidak hanya disiplin, bisa juga menghargai teman, menghargai orang lain. Ya, selanjutnya adalah bersifat paksaan. Seperti tadi, ketika anak tidak memakai sepatu di sekolah, pasti akan mendapatkan sebuah hukuman, dan anak tersebut akan terpaksa tidak memakai sepatu. Jadi anak itu akan terpaksa memakai sepatu sehingga tidak memakai sepatu di sekolah. Yang selanjutnya adalah stimulus dan tanggapan. Yang beberapa selanjutnya adalah mendorong anak untuk menyakiti diri. Misalnya, kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, selanjutnya, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga menerapkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika kita menerapkan restitusi itu, anak tersebut kita ajak omongan. Misalnya kita ajak omongan untuk mengetahui masalahnya apa. Jadi kita sebagai seorang guru itu mengajak anak menggali apa sih masalah yang ada pada dirinya sendiri. Jadi anak itu diajak untuk ngobrol supaya mengetahui apa masalahnya yang ada dalam dirinya sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Dan ketika anak itu misalnya jahil dengan temannya, kita ajak omongan, kenapa kamu seperti itu? Dan tujuannya adalah supaya bagaimana mereka itu memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Maksudnya anak tersebut akan membenci dirinya sendiri atau mungkin membenci orang lain. Kalau konsekuensi dan restitusi ini akan membentuk sebuah identitas yang sukses, yaitu bisa juga menghargai diri sendiri atau dapat menghargai orang lain. Ciri-ciri restitusi ini ada 9, yaitu bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya seperti anak tersebut, misalnya si A itu sering jahil, kita ajak ngomong apa masalahnya. Dari tindakannya dia akan mengerti apa yang harus dilakukan, dan selain itu dia akan belajar dari kesalahan dia itu apa. Atau mungkin anak tersebut apa itu istilahnya sering terlambat. Sering terlambat, kita tanya, kenapa kamu sering terlambat? Terus kita juga tanya apa akibatnya jika terlambat terus menerus. Jadi anak itu akan belajar dari apa yang dia lakukan. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara guru atau dengan murid, atau mungkin juga antara temannya bersama temannya. Yang ketiga berupa tawaran, bukan paksaan. Di sini
kita menawarkan apa yang harus kamu lakukan. Kenapa? Terus supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang kamu lakukan. Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut. Yang keempat, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi anak itu diajak untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Kenapa kok dia seperti itu? Jadi anak itu akan tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan sebenarnya. Itu anak tersebut diajak ngobrol. Alasannya itu apa? Selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi anak tersebut diajak untuk introspeksi diri, mengetahui apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Selanjutnya berfokus pada karakter supaya anak itu menjadi lebih baik. Yang nomor 8, berfokus pada solusi. Nah, ketika kita memberikan ngajak anak ngobrol, itu kita pasti akan memberikan solusi. Solusinya apa? Kamu tidak boleh seperti ini, harusnya kamu seperti ini. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan setelah mengetahui kesalahannya dan dia menerima apa yang harus dilakukan, dan anak tersebut pasti akan rukun kembali dengan temannya. Tidak ada yang saling bertengkar satu sama lain. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 buah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini dipengaruhi oleh 2 faktor. Misalnya kita itu menghargai diri sendiri supaya selamat, atau mungkin takut polisi, mungkin takut ketilang. Yang ketiga, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pada saat corona dulu, ya pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin kalau dari dalam diri sendiri itu mungkin bisa juga supaya kita tidak tertular dengan orang lain. Ya, kalau kita secara terpaksa kita hanya mengikuti peraturan saja supaya tidak dimarahi orang lain. Yang selanjutnya, mengapa peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Ketika kita diberi tugas dalam mengikuti pelatihan, itu pasti kita akan berusaha datang sebelum waktunya. Sebenarnya kita bisa saja datang pas acara, tapi kita sendiri akan merasa sungkan, tidak enak. Yang pertama disungkan, yang kedua adalah menghargai diri sendiri. Kita diberi tugas supaya kalau kita menghargai diri sendiri harus berusaha datang tepat waktu. Dari di sini yang mana merupakan sebuah keyakinan kelas. Di sini ada sama-sama kesepakatan kelas. Kira-kira gambar yang kanan atau yang kiri? Ya, yang termasuk keyakinan kelas. Yang mana? Yang kiri. Nah, kenapa? Kan
kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang harus disepakati bersama. Kalau yang sebelah kanan ini termasuk ya benar sama-sama kesepakatan kelas, tetapi ini tanpa ada persetujuan antara guru dan murid. Dan kalau yang sebelah kiri ini keyakinan. Ya, karena apa? Karena kita mengajak anak harusnya seperti apa? Harus misalnya, jadi dan ini harus disepakati oleh semua yang ada di kelas kita masing-masing. Sini ada sama sekali. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas yang apa? Atau mungkin tanggung jawab, disiplin, atau ya, yang tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Disiplin. Yang ketiga, hadir di sekolah lebih 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, keyakinannya berupa menghargai orang lain atau tanggung jawab. Saya menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran menggunakan masker dan berlari-lari di kelas atau jangan berlari di kelas atau di koridor. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu melatih dalam tanggung jawab. Tanggung jawab. Biasanya dilarang mengganggu orang lain. Di sini ada termasuk kita harus menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk menghormati orang lain atau komitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, sama tadi menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu juga termasuk keyakinan, yaitu menjaga kesehatan. Selanjutnya, bergantian menunggu giliran. Itu sama juga menghargai orang lain. Ketika misalnya anak-anak baca istilahnya memberikan jawabannya kepada gurunya untuk dinilai, pasti anak-anak itu akan berkerumun. Pas guru kan mengajak anak untuk bergaris, menunggu giliran. Itu maksudnya apa? Menghargai orang lain. Selanjutnya menggunakan masker. Menggunakan masker itu termasuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Itu termasuk keselamatan. Mungkin ketika kita mengetahui anak didik kita, ketika kejar-kejaran di kelas pada saat istirahat, pasti kita akan menegurnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau pengakuan, dan yang keempat kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Di setiap orang, setiap manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan ini. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu bisa juga berupa tempat tinggal, ya, tempat tinggal atau mungkin makanan. Yang ketiga pakaian, rasa aman, kesehatan. Nah, ini adalah kebutuhan pokok manusia dalam bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama ada rasa diterima, ya, diterima orang lain, mungkin di lembaga, di rumah, atau mungkin di keluarga kita. Yang selanjutnya adalah dipedulikan. Ketika kita tidak dipedulikan oleh orang lain, kita pasti akan merasa tidak enak. Selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama ini dengan teman-teman, teman guru, kalau murid dengan teman satu kelasnya, teman satu timnya. Selanjutnya adalah menjadi bagian dalam kelompok. Menjadi bagian dalam kelompok ini, setiap orang itu pasti akan senang jika diakui dalam satu kelompoknya. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu termasuk harga diri, rasa ingin diakui oleh teman orang lain. Selanjutnya adalah berprestasi. Nah, ketika kita berprestasi pasti akan diakui oleh orang lain. Atau kita misalkan anak kita juara dalam suatu lomba, pasti akan populer di masyarakat. Mungkin juga kita mengikuti lomba, misalnya membuat karya ini, ada karya ini, kita berhasil mendapatkan juara misalnya, atau menjadi konsisten, misalnya kontestan, nah, pasti akan diakui oleh orang lain. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu termasuk mandiri, memiliki banyak pilihan. Jadi kita bisa memilih dari beberapa banyak pilihan. Nah, selanjutnya adalah mencoba hal yang baru. Dan kita dapat melakukan atau mencoba hal baru tanpa ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini bisa juga bermain, dia dapat bersenda gurau dengan temannya tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tidak dipungkiri, kita semua pasti pernah berada dalam 5 posisi tersebut. Lalu kita refleksikan diri kita sendiri, kita masing-masing. Kira-kira kita posisinya ada di mana? Mungkin posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman pemantau, atau mungkin sebagai manajer, atau mungkin kombinasinya bisa. Jadi dalam proses menghukum, ya,
dalam identitas begal gitu. Ya, contoh kalimatnya dalam penghukum itu seperti menghardik atau istilah bahasa Jawa itu ngicip, ngomongnya, menyakiti, menyindir. Ya. Contoh kalimatnya adalah kamu tidak bisa melakukannya, awas ya. Mungkin dari diri kita masing-masing pernah melakukannya. Ketika anak itu tidak bisa melakukan sesuatu, pasti kita akan merasa jengkel dan bahkan ingin menghukumnya. Gitu. Gitu. Nah. Selanjutnya adalah membuat yang orang merasa bersalah. Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa kepada kamu. Sudah saya jelaskan berkali-kali kok kamu tidak paham-paham. Contoh kalimatnya ada sini. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini membuat rasa bersalah. Sebenarnya kalau kita berposisinya sebagai teman, kita akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti, ayolah, kamu pasti bisa. Ayo lakukan demi ibu. Atau mungkin, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Mungkin bisa juga menggunakan kata-kata yang lain. Mungkin bisa menjadi memberi contoh. Kalau kita posisinya sebagai teman dengan murid kita. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Nah, itu kita posisikan sebagai teman. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, kalau kita sebagai pemantau, misalnya di sini guru berbuat untuk mengukur dan menghitung. Jajaran itu apa peraturannya? Nah, ketika kita mengetahui anak yang membuat kesalahan seperti tidak menggunakan sepatu sesuai dengan warnanya. Kalau kita posisinya sebagai pemantau, ingat tidak peraturannya seperti apa. Ingat tidak sepatunya pada hari Senin kita harus memakai sepatu apa. Atau mungkin ketika anak tidak memakai pakaian lengkap pada satu upacara, kamu ingat gak ini hari apa? Terus kenapa topik itu tidak dibawa? Mungkin dengan kata-kata yang lainnya. Soalnya posisinya sebagai seorang manajer. Nah, ini posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, itu kita sebagai di tengah-tengahnya. Yaitu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Atau mungkin bisa juga seperti kamu bisa tidak mengerjakan tugasmu sekarang. Nah, misalnya kita ada anak yang mempunyai PR tidak dikerjakan, kita tidak harus langsung memarahi. Kita bisa ditanyakan dulu, kenapa kau tidak bisa, kau tidak mengerjakan. Nah, soalnya juga tadi bisa tidak kamu mengerjakan sekarang. Di sini ada beberapa pertanyaan dari 5 posisi kontrolnya tadi. Ya, ada sebagai teman pembuat rasa bersalah. Yang pertama adalah sebagai penghukum pembuat rasa bersalah, sebagai teman
pemantau dan manajer. Nah, kira-kira di sini posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu sebagai manajer atau mungkin sebagai pemantau. Membuat rasa bersalah. Ya, ini posisinya kita sebagai guru. Kira-kira posisinya di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, kira-kira posisinya di mana? Dari sini kita bisa melihat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, benar sekali tadi Pak Budi. Membuat rasa bersalah. Nah, di sini apa? Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Soalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah diberi contoh kok salah terus. Itu maksudnya. Saya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah kamu pasti bisa. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, di sini sebagai pemantau. Nah, ketika anak itu misalnya tidak pernah mendapatkan sebuah bintang, nah, pasti kita posisikan sebagai pemantau pasti akan menawarkan, kamu mau tidak mendapatkan bintang ini? Saya, kita sebagai manajer, nah manajer ini kita mengajak anak untuk mengetahui apa kesalahannya, mengajak anak untuk menemukan solusinya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu diajak untuk menemukan solusi apa yang telah dia lakukan. Biasanya kamu selalu yang paling terakhir itu pasti sebagai seorang penghukum. Seorang itu diajak terus diajak maju tapi susah sekali. Nah, itu pasti secara tidak langsung kita pasti akan menjadi seorang penghukum. Posisi kita sebagai seorang manajer ya, itu kita harus bergerak di antara tengah-tengahnya. Selanjutnya yang ketiga ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kalau dibuat sebuah diagram itu artinya seperti ini. Ya, ada menstabili identitas. Yang pertama menstabili identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Contoh yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Pertama kan, contoh kalimatnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi ketika kita mengatasi anak yang bermasalah, pasti kita harus yang pertama adalah menstabilkan dulu identitasnya dulu. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Seperti ada cara yang baik tidak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya tentu kamu punya alasan. Misalnya lebih mudahnya kita menanyakan alasannya. Kamu kenapa kok
melakukannya? Kenapa kok kamu bisa bertengkar dengannya? Soalnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh saya, di sini ada beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya sendiri. Nah, contohnya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kita memberi contoh supaya anak itu tidak merasa bersalah. Soalnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga berbuat salah dan sebagainya. Soalnya dalam tahap validasi tindakan atau validasi kebutuhan, yaitu mengenai membantu murid untuk mengenali apa yang dia butuhkan. Bisa juga sering kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu lebih memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi anak itu ditanya, alasan kamu melakukannya itu apa? Kenapa? Kenapa kamu melakukannya dan sebagainya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kamu percaya dari keyakinan yang kita buat? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas yang dia itu seperti apa? Mungkin juga memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan seperti yang lain. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari penerapan ketika restitusi. Ini saya lakukan dengan murid saya si Zian. Jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sudah marah? Ya, tetap sekali sudah perhatian, tetap semangat ya. Nah, sekarang kamu bisa kembali kelas. Selanjutnya adalah intervensi 30 detik ya. Nah, di sini ketika intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanya-tanyakan kepada murid kita. Jika posisi kita sebagai pemantau atau seorang manajer, yang pertama adalah apa yang kamu ingin berbuat lebih baik. Nah, saya adalah apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Dan yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Misalnya, apakah wajar membuat kesalahan? Nah, bisakah kita memperbaikinya? Di sini ada dan sebagainya. Di sini pertanyaan ini bisa kita lakukan kepada anak-anak ketika posisinya mungkin sedang berada di kelas, atau mungkin
bisa ketika kita mengajak anak-anak tersebut untuk ditanyai. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Yogi yang dinamakan dari maksudnya diseminasi Pak. Diseminasi itu istilah membagi materi atau membagi apa yang sudah saya pahami ke teman-teman atau mungkin orang lain. Oke, demikian diseminasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.